Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Uten Sutendi, dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di Desa Keboncau, ya, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, bersama seorang kepala desa yang cukup populer di wilayah Tangerang ini, biasa dipanggil Cakra. Tapi nama sesungguhnya sebetulnya Ahmad Nur. Kenapa dibilang dan sering disebut Cakra ini? Cerita dong. Iya, Pak Uten. Jadi latar belakang saya beneran itu ada perguruan silat yang namanya Cakrabuana. Oh. Jadi identik masyarakat kenalnya anak Cakra. Anak Cakra. Kayak gitu. Jadi itu kemudian panggilan hari, panggilan pergaulan. Panggilan ke masyarakat. Dan kemudian populer sampai sekarang tetap Lurah Cakra. Cakra. Pak Kades, saya membaca pikiran-pikiran Pak Kades Cakra ini di media sosial, ya. Itu cukup menarik, ya. Punya pandangan visioner tentang idealisme membangun desa, gitu. Dan ini dibuktikan mungkin karena Pak Kades sudah punya prestasi, sudah bisa membangun kampung tematik kampung Hafid, ya. Nanti kita cerita soal itu, ya. Terus juga ada soal pengolahan sampah dan seterusnya. Sehingga desa ini termasuk berprestasi, gitu. Nah, coba ceritain dong bagaimana pandangan Pak Kades idealismenya sebuah desa itu dibangun dan dipimpin. Ya, Boten, siap. Ya, dari latar belakang tentunya saya masyarakat biasa awal. Cuma kita berpandangan ingin menjadi desa itu punya tata kelola seperti kota yang maju. Seperti kota? Iya, gitu. Kan tidak ada bedanya antara desa dan kota. Betul. Dengan kelurahan. Ya. Jadi ingin kita membangun negara itu dari desa. Jadi apa yang kita mampu, kita bisa bangun negara, ya kita berawal dari desa dulu. Desanya maju, ya tentu negara pun menjadi luar biasa, sukses dalam membangun negara. Jadi saya berpandangan, mari kita membangun negara itu mulai dari desa. Ya kan gini, kesadaran orang kembali ke desa dan membangun desa ini kan belakangan ini. Pasca reformasi ke sini, ya, ada program-program dana desa, ada BUMDes, dan terakhir ada koperasi desa. Itu artinya bentuk kesadaran pemerintah pusat bahwa membangun negara ini harus mulai dari desa. Nah, pandangan Anda tentang program-program pemerintah itu? Sangat mendukung. Kami yang di bawah itu sangat dibantu untuk menjalankan program pemerintah. Ya, dalam tata kelola desa, pemerintahan desa untuk membangunkan masyarakat. Tentunya kan lihat kemajuan negara itu dari masyarakat desa. Masyarakat desa sudah maju, makmur, tingkat sosialnya sudah merata, ya tentunya negara sudah sukses banget membangun negara. Tapi saya menemukan data-data yang menurut saya perlu dikoreksi untuk langkah-langkah kebijakan desa ke depan, kebijakan pemerintah pusat untuk desa ke depan. Misalnya gini, ada satu desa di daerah Pandeglang cukup potensial dari sisi agrobisnis, pertanian, ya. Bahkan produk atau komoditi pertanian yang dihasilkan desa itu sudah bisa ekspor ke Eropa, bahkan ke Amerika. Itu ikan hias, ya, dan hasil pertanian lainnya.
Tapi karena warganya sedikit jumlahnya, maka dia cuma dapat dana desa itu 800 juta. Nah, itu satu contoh ya. Tapi saya juga menemukan sebaliknya. Ada satu desa yang sudah makmur. Infrastruktur bagus. Hampir semuanya sudah tercukupi lah. Infrastruktur, fasilitas pendukung, segala macam udah bagus. Dan masyarakat juga sejahtera. Nggak ada BLT, nggak ada stunting, segala macam. Sangat maju. Maju sekali. Dan jumlah warganya banyak. Lalu dia mendapat dana desa berlipat-lipat banyaknya. Ya kalau yang tadi saya bandingkan yang di daerah Pandeglang tadi itu di bawah 1 miliar, ini bisa di atas 5 miliar. Luar biasa. Bagaimana pandangan Anda tuh? Pandangan saya begini, Uten ya. Tentunya kembali ke pemerintah pusat. Ketika mengelontorkan dana anggaran untuk desa, disurvei ulang lagi tentang desanya, keadaannya. Menunjang enggak, layak nggak desa itu dikasih anggaran sekian, saya gitu. Kalau emangnya sudah tidak lagi, sudah mumpuni keadaan desanya, mungkin keadaan desanya ya kita kurangin, kasih dengan desa yang sangat membutuhkan anggaran pembangunan desanya. Mungkin kayak dilihat dari potensinya. Potensi desanya. Ini karena mungkin jukpaknya atau juknisnya atau formatnya dana desa itu disusun dari atas. Misalnya ada sekian persen untuk BLT, untuk atau ketahanan pangan, sekian persen itu. Tapi ada satu desa yang tidak perlu itu misalnya. Tidak perlu itu tapi harus ada itu. Anggaran untuk itu gimana itu? Ya tadi kembali lagi mensurvei. Survei karena desa. Oh ini nih sudah tidak butuh lagi nih. Anggaran stunting, pemberdayaan dan sebagainya. Ya mungkin desa ini udah layak, udah maju dan modern. Jadi kita alihkan ke desa yang sangat membutuhkan. Misalnya di daerah pelosok Pandeglang dan daerah Rangkas sana kan masih sangat di bawah gitu yang. Artinya penyusunan dana desa itu harusnya dari bawah. Bottom up. Siap. Kalau selama ini top down dia. Dari atas ke bawah. Nah, maksud Anda dana desa ini Anda mau mengatakan kurang fair atau kurang adil gimana? Dikatakan kurang adil mungkin tidak juga, Pak. Mungkin udah jelas kan tadi ada yang jomblang kok. Ya harus disurvei ulang lagi gitu. Gitu. Ketika ini tidak layak lagi dikasih ya disurvei. Oh ini desa ini sudah maju dan modern. Nggak perlu dibantu banyak. Gitu. Jadi balik ke atasnya, melihat mensurvei keadaan desanya. Ini udah sangat maju dan modern gitu. Dikatakan desa yang luar biasa. Dikasih bantuan sedikit yang perlu aja. Yang perlu aja. Kan infrastrukturnya di sana kan jalannya udah bagus. Selama ini nggak begitu kan? Makanya disurvei ulang keadaan desanya. Kalau keadaan desanya, jadi jangan berpikir desa ini sudah punya feedback yang luar biasa buat Pemda atau provinsi. Tapi kita lihat keadaan struktur desanya yang sangat miris yang perlu kita bangun. Artinya menurut Anda format kebijakan dana desa atau fasilitas dana desa itu harus mulai dirombak, disesuaikan dengan kondisi real dan kebutuhan real serta pengembangan desa ke depannya. Itu menurut saya perpandangannya, karena saya sedikit jalan juga di Banten, masih banyak desa yang perlu dibenahi. Dan justru dia mendapat kucuran paling sedikit yang perlu dibenahi. Yang tidak terlalu memerlukan pembenahan malah banyak dapat desanya. Begitu kan? Ini biar didengar juga oleh oleh Pak Menteri, oleh para penentu kebijakan di pusat, biar dengar juga supaya ada keadilan. Jadi ada pemerataan pembangunan di desa. Jadi Timpang Tindih. Nah, terus di desa Kebon Jauh dapat berapa? 3 miliar lebih. Berapa? 3 miliar. Lumayan kan? Besar kan? Besar. Sangat membantu. 3 miliar lebih. Tempatnya berapa miliar? 3,3 kalau nggak salah. 3,3 ya. Untuk apa aja itu? Prioritasnya? Untuk pemberdayaan dan infrastruktur. Itu yang kita benahi adalah di jalan infrastruktur dan pemberdayaan. Kalau saya lihat kalau jalan udah bagus-bagus kok.
Ada kan di desa itu ada kampung-kampung terpelosok, Pak. Kampung baru yang perlu kita jalan. Dan juga saluran airnya. Masyarakat kan tidak berpikirnya saya harus bisa membenahi saluran air. Di masyarakat kan kagak gitu kan. Ketika mereka bikin rumah, membuang air sembarangan, ya udah. Sedangkan airnya jalan kemana-mana, yang penting dia gali sedikit buat saluran air. Dan ketika hujan itu mereka nggak berpikir. Ketika hujan meluap, ya sudah, tetangga kebagian. Makanya itu yang perlu kita adalah struktur desanya, baik jalan maupun saluran irigasi. Sekarang udah mulai rapi jalan. Alhamdulillah. Oke. Nah, yang menjadi prioritas atau program unggulan desa ini selain jalan tadi apa? Pemberdayaan Program unggulannya ya? Iya. Dan pendidikan yang saya. Apa? Pendidikan dan pemberdayaan. Pemberdayaan dalam bentuk apa pemberdayaan? Misalkan UMKM juga pemberdayaan ternak. Terus? Ya, gitu. Saya lihat di sini ada Kampung Tahfidz ya. Itu salah satu program unggulan atau memang sudah ada sebelum ada dana desa? Program unggulan. Ada program dari desa untuk membuat kampung gitu. Sebagai ikon. Memang awalnya Tahfidz itu dari sebuah madrasah diniyah. Gitu. Jadi ketika ini, berarti yang bagus ini desa, kita harus idealis nih, gitu, dengan keadaannya, dengan struktur. Kalau saya baca keadaan desa terbelakang Kebon Jauh kan sangat. Jadi sebelumnya sangat terbelakang. Iya. IDT maksudnya? Ya di sini dengan kekerasan keadaan struktur masyarakatnya, dengan jawarahnya. Makanya kita bentuklah desa yang agamis dengan adanya desa Kampung Tahfidz. Jadi itu ide Pak Kades. Iya. Jadi dibentuknya Kampung Tahfidz atau kampung tematik Tahfidz itu untuk mengkanter kultur lama. Kultur lama yang banyak diwarnai oleh kejawaraan. Semacam apa itu? Coba bisa digambarkan kejawaraan di Kampung Kebon Jauh ini. Tentunya sama berkarakter ya. Udah karakter jawara. Namanya Banten kan kayak gitu. Iya. Pasti Banten dengan DKI kan jawaranya sama. Iya. Gitu. Jago silat semua. Ini sama. Banyak peguron. Iya. Ya kalau kita kenang masa lalu, kembali ke belakang. Sejarah kelam Kebon Jauh itu sangat luar biasa. Sampai menggetarkan kabupaten. Tentu Pak Dan pernah dengar kan? Itu Kebon Jauh pernah menggetarkan kabupaten. Ya, siapa tokoh legendaris di sini? Jawaranya banyak. Tentunya dulu jawaranya di sini. Mungkin saya masih kecil jadi belum tahu. Gitu. Nah, yang menggentarkan tadi apa tadi? Peristiwa apa? Ya peristiwa politikus gitu, politik di bawah dulu kan. Di sini dari jawara, ketika mereka mendukung, itu tadi mereka sudah sangat cinta gitu dengan dukungannya. Jadi di sini dulu ada peguruan, maksudnya perguruan silat gitu. Ada beberapa teman tidak terdaftar. Dulu. Ya dari rumah ke rumah aja. Jadi tradisi itu memang kuat ya. Zaman dulu ya. Maaf saya potong. Ketika dulu itu ada pencalonan. Nah disitulah lihat sikapnya masyarakat Kebon Jauh itu luar biasanya, kekuatannya, gitu kan. Waktu itu kalau kita lihat flashback ke belakang itu flashback tentang politik dulu, yang sampai kabupaten sampai dihancurkan, ya, sedikit lah gitu. Maksudnya dihancurkan gimana? Ada sedikit waktu itu kontra masyarakat pendukung. Gitu. Dengan kabupaten? Bukan, dengan yang menang dan kalah. Jadi kabupaten kan dia mau masyarakat ke kabupaten. Iya. Waktu pemilihan lurah ada konflik antar warga dengan sikap kejawaraannya sehingga demo ke kabupaten. Nah, kabupaten itulah. Iya. Sempat sejarah tuh gitu. Jauh gitu. Sampai
Mas Kebon Jauh itu udah terkenal kekasarannya, gitu, aroganannya, sampai masyarakat luar. Nah, terus bagaimana Pak Kades bisa mensikapi, mencairkan suasana quote and quote keras tadi ya, selain dengan tahfidz tadi? Saya berpandangan gini sama tokoh masyarakat, bahwa kita adalah tuan rumah di desa ini. Yang bisa merubah keadaan desa adalah masyarakat kita sendiri. Dan kita yang mau, yang harus. Dan saya dan kita semuanya, teman-teman tokoh pemuda, ya mari berjuang bareng-bareng untuk menghapus paradigma pandangan-pandangan yang tidak baik tentang desa. Kita yang bisa merubahnya, bukan orang lain gitu. Makanya saya berjuang untuk menjadikan Kebon Jauh ini desa yang tentram dan damai. Religius juga ya? Religius yang dipandangnya dulu sangat kasar, sampai didengar sampai keluar daerah. Jangan ke Kebon Jauh masyarakatnya arogan. Gitu. Pelan-pelan saya panggil tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, mari kita berjuang untuk Kebon Jauh, untuk desa kita. Siapapun tamu kita, kita hormatin, hargain. Kasih ruang teman-teman atau pengusaha datang ke desa kita, terjauh mereka. Fungsinya apa? Ketika mereka datang ke kampung kita nyaman, tentram, tentunya mereka tidak akan pernah menggelontorkan dana untuk bisa membantu kemajuan ekonomi desa kayak gitu. Jadi membuat suasana kondusif buat investor. Kira-kira apalagi memang kondisi geografis Kebon Jauh ini berdekatan dengan bandara ya. Bandara juga dengan PIK 2. Dengan PIK 2. Nah, ngomong-ngomong PIK 2 kena imbas gak? Ya, ada kita ini. Pembebasan maksudnya? Belum sih, baru ini. Baru belanja. Baru belanja? Oh, sudah ada belanja? Udah banyak yang kena? Kemarin itu sebelum saya 10 hektar. Tapi sudahlah itu, mudah-mudahan apapun pengusaha yang datang ke Kebon Jauh membawa buah hasil dampak yang sangat baik untuk desa dan masyarakat. Oke, nah ini kembali ke Pak Kades nih. Saya menarik nih tadi soal Jawara. Apa Pak Kades juga keturunan dari Jawara ya? Alhamdulillah. Dari Bapak punya perguruan silat maksudnya? Ya, terkenal ya Bapak. Jago apa tuh? Ya alhamdulillah, gitu, baik silat dan juga pengobatan waktu itu. Ada kaitannya dengan nama Cakra tadi ya? Ada kaitan. Apa itu hubungannya? Jadi kalau kita baca filosofi ke perguruan, tentunya tidak keluar dari dengan ilmu kanuragan. Kanuragan. Iya. Ngomong-ngomong Pak Kades sudah berapa periode? Baru 1 periode ini. 1 periode ya. Tapi saya lihat tadi orang-orang sangat menghormati sekali Pak Kades di luar ya. Dan itu yang membuat Pak Kades mendapat kenyamanan dalam memimpin desa ya. Kembali lagi ke pribadi kita ya Pak. Kita harus menghargai orang lain. Kan? Kalau kita ingin dihargai. Waktu pemilihan itu dulu cukup repot persaingannya enggak? Enggak. Saya satu pribadi ngajak teman-teman sesama pencalon gitu, sama kandidat, diskusi bareng. Ngajak ngobrol bareng, kita cari pandangan yang sama untuk membangun desa. Jadi kita sama-sama ingin membangun desa. Jadi jangan menjadi ajang perselisihan, membuat keributan, kegaduhan di masyarakat. Tentunya itu kembali lagi ke kandidatnya, kita sebagai kandidat. Jadi kita buat aman, tentram dan damai pemilihan ini. Jangan kita buat desa ini menjadi sejarah kelam terulang kembali sejarah 2000. Sejarah apa? 2023 lah, 22. Kenapa zaman itu? Tadi yang ada politik kemarin. Politik keras itu ya. Gitu. Jadi waktu itu kan ada juga yang bukan mantan ya. Artinya anak-anak yang pencalon itu ketemu lagi dengan saya. Jadi mari kita bangun desa ini sama-sama. Siapapun pemenangnya, saya pun juga melakukan logowo gitu. Dan apa yang diyakinkan kepada warga oleh Pak Kades sehingga Pak Kades terpilih? Ya pertama kita punya visi dan misi yang. Apa misinya waktu itu? Waktu itu kita membangun desa
daerah yang tertinggal, desa yang maju, kan membangun ekonomi, struktur masyarakat dan pendidikan waktu itu. Dan kesehatan. Sejak terpilih kemudian sudah dijalankan itu? Sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Ada 2% ya mungkin ya 7% sudah terrealisasi. Dan karena itu desa ini sekarang sudah status apa? Maju. Maju. Dari IDT ya, desa tertinggal, kemudian berkembang, dan sekarang maju. Udah 2 tahap tuh ya? 2 tahap. Sejak Pak Kades jadi kepala desa ya? Karena saya berpikir gini Pak, kalau kita tidak bisa punya terobosan yang kuat untuk membangun desa, kita diam di tempat, mungkin maju desa. Oke, terobosan apa yang dilakukan Pak Kades? Pertama, tadi kita harus bisa membangun pembuka jalur jalan baru, gitu kan. Infrastruktur jalan. Karena kan ekonomi itu maju dari jalan dulu. Ekonomi maju dari jalan dulu. Ya kalau jalannya tidak bagus, dan punya jalan tembus ke akses yang bagus, tentu pengusaha jadi jarang melihat. Distribusi terhambat, sirkulasi ekonomi terhambat. Ya. Alhamdulillah sudah kami buat jalan Kaliapuran, perbatasan antara desa Kebonjau dan Rawburung, itu antar 2 kecamatan. Desa Kebonjau dan Rawburung. Rawburung kan kecamatan Kosambi dan Kebonjau Tuknaga, antar kecamatan. Nah gini, kembali ke soal tadi Pak Kades punya misi bagaimana menciptakan desa ini yang damai, ya, jauh dari kekerasan gitu. Selain lewat Kampung Tauhid yang menjadi brand desa ini sekarang, ya, langkah-langkah tindakan-tindakan apa yang dilakukan Pak Kades ke masyarakat itu supaya terjadi harmonis terus? Tentu kita sosialisasi di masyarakat ketika kita adanya jamuan di masyarakat, ketika kita ada acara event tahlil, kita sambutan, memberikan arahan, kayak gitu. Selalu hadir ya? Selalu hadir. Artinya kepala desa selalu hadir dalam setiap perayaan atau problema yang ada di desa. Selagi kita ada waktu, luang, ya kita hadir ya. Gitu. Dan juga pendekatan di masyarakatnya, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh alim ulama. Mari kita bawa desa Kebonjau ini untuk desa yang baik. Ya, kita juga sebagai manusia biasa, saya sebagai tokoh pemuda tentu masih banyak ilmu yang perlu kita dapat dari senior. Umur berapa sekarang? 40 itu umur yang pertumbuhan. 47. Nah, BUMDes sudah jalan di sini. BUMDes baru memulai lagi. Kemarin itu kita start karena kan perizinannya yang belum. Jadi harapan saya dengan BUMDes itu bisa membawa pembaruan ekonomi. Nah, rencana di dalam BUMDes apa nanti kegiatan ekonominya? Jadi nanti akan kami garap itu apa yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Apa itu misalnya? Ya misalkan tentunya ya kemarin saya udah ngobrol sama ketua BUMDes. Mereka sedang merintis dan sedang dalam penggarapan pengkajian ulang. Artinya pengurus sudah dibentuk ya? Sudah dibentuk. Kalau Koperasi Merah Putih? Baru dibentuk juga. Baru dibentuk juga ya? Jadi harapan kami dengan adanya BUMDes, koperasi bisa tambah majunya ekonomi desa, tapi masyarakat. Apa mimpi Pak Kades nih? Kan ini baru 1 periode ya. Pasti nanti ada periode-periode berikutnya. Mimpi Pak Kades tentang desa ini ke depan tuh gambarannya seperti apa? Saya sangat. Mumpung ada dana desa nih, mumpung ada koperasi desa juga gitu. Sangat luas mimpi saya itu ingin desa itu menjadi desa maju dan mandiri. Mandiri, maju dan mandiri. Kan sekarang udah maju kan? Nanti ke mandiri. Jadi di desa bisa merangkai menjadi kota. Gitu. Jadi desa bisa merangkai menjadi kota. Artinya walaupun tidak secara ini menjadi desa kota, tapi masih kabupaten, kita tata kelola kita di kota. Walaupun ini sebuah desa, tapi Pak Kades ingin mengelola desa ini seperti mengelola sebuah kota. Karena memang ada di pinggiran kota, dekat berbatasan dengan Jakarta juga ya. Kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, religiusnya belum masuk tuh karena ada unsur tahfidz tadi. Ya, itu menjadi sebuah ikon Kampung Tapis itu. Kita galakkan terus. Alhamdulillah sekarang murid-murid Kampung Tapis itu di MI-nya sudah luar biasa. Jadi banyak menciptakan generasi muda yang berkompeten dan banyak jadi juara di setiap
acara. Jadi pernah juara apa aja nih desa ini selain Tafid tadi? Ya belum ada juara sih. Baru mau bermimpi. Tapi Pak Kades sudah merintis bagaimana membangun desa punya ikon, yaitu Kampung Tafid ya. Ya, kebenaran nanti di sini juga ditunjuk dari kabupaten untuk menjadi tuan rumah itu di lomba DR KPH gitu. Lagi kami jalankan program-programnya, semoga menjadi juara. Amin, amin. Terakhir Pak Kades, mungkin sampaikan harapan, imbauan mungkin kepada warga dan kepada masyarakat di Indonesia, bagaimana seharusnya menjadi kepala desa dan bagaimana kita membangun desa. Harapan saya menjadi kepala desa adalah bisa membangun desa menjadi desa yang maju dan mandiri, punya potensi di masyarakat yang sama-sama masyarakatnya dengan kepala desa, punya semangat untuk membangun, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Gitu. Jadi saya harapan dari pemerintah pusat untuk bisa terus mensupport kegiatan pembangunan desa, apapun yang kami butuhkan, bisa disupport oleh pemerintah pusat. Amin. Pak Kades, terima kasih banyak ya. Sama. Pak Kades Cakra, atau nama lengkapnya Ahmad Nur. Obrolannya cukup menarik dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Amin. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, begitulah obrolan saya dengan Pak Kades Cakra, Kepala Desa atau Ahmad Nur ya, Kepala Desa Kebenjau, Kecamatan Lugnaga, Kabupaten Tangerang. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa di mana saja berada. Sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kades ya. Assalamualaikum.